ini paling aman. Oke. Martis paling aman banget. Karena dari awal yang sempat kita mention kalau Baxia ini sudah muncul dari kubu dari Blacklist, artinya Martis adalah hero yang paling aman dan punya damage juga agar Divine Judgment-nya jauh lebih optimal. Tapi perlu dicatat juga bahwa ada Arlot di sana yang sangat-sangat mengganggu bagi kubu dari Onyx. Tinggal gimana caranya teman-teman dari Onyx untuk mengstopkan atau melakukan stopper, dan ini dia momentumnya. Line up rating dari Onyx dari 4 game yang dijalankan, Wah, akhirnya. semuanya menuju ke Blacklist. Wah. Dan kali ini 7,2 berbanding dengan 6,2 untuk Onyx dengan game kelima Kaja Martis Moment yang akan dibawakan oleh Onyx. Mereka akan bermain dengan safe mode. Mereka akan bermain dengan pengamanan terhadap babak selanjutnya. Ya, Dan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, fans Onyx dan Sobat Mobile Legends Indonesia yang dimanapun kalian berada, ini adalah penentuan apakah mereka akan melaju ke babak selanjutnya atau turun ke lower bracket. Mari satukan tenaga kalian, mari kita dukung Onyx Indonesia dan mengudara di Filipina. let's go. Ini menjadi match yang akan menentukan, game yang menentukan apakah Blacklist Internasional akan bisa kita patahkan kali ini. Dominasi yang sempat terjadi pada game yang pertama dibalaskan dengan game kedua dan game yang ketiga. Namun Game keempat. match point terpatahkan di game yang keempat dan Yes. membuat kali ini teman-teman dari Onyx akan menuju ke game yang kelima. Ya, kita berharap tentunya semoga Onyx mereka yang bisa men-secure tentunya poin kemenangan di game terakhir kali ini, Profesor KB. Ya dan cukup Yue. cukup unggul di early game menurutku karena Yep. Blacklist International membawakan Lilia yang biasanya Lilia akan memberikan pressure lebih dalam kepada para mid laner sampai dengan keluar flicker, tapi untuk saat ini lihat Suns mendapatkan satu Little Wanderer dengan gratis, apalagi dia akan membawakan Inspire dan Emblem Mage. Ya. Cooldown-nya akan lebih cepat lagi. Dan menurut aku pun, Ohep kali ini masih punya BMI tentunya. Benar-benar dipaksa untuk mengeluarkan semua resource yang ada termasuk dengan BMI. Iya, Dan tapi- lagi-lagi cewek mengulangi sukses yang sama seperti di game yang kedua Yes. dan game yang ketiga, memberikan tekanan early game terutama untuk Oheb. Tapi aku merasa ya, atau mungkin Valentina yang setelah udah dapetin level 2-nya itu memang sebenarnya lebih bisa nge-pressure ke arah Lilia. Jadi apalagi dengan efek Terrified ya Be ya. Ini benar-benar bisa mengganggu sebenarnya Lilia yang mau mencoba untuk melakukan clear cepat. Dan biasanya kalau di laning misalkan mid-nya. Lilianya muncul, Uh-uh. udah pasti bakal di basic attack aja itu nambahin EXP juga. Iya. Lumayan buat Valentinanya dari Suns. Apalagi pemilihannya Tough Boots. Dan kemungkinan besar kalau kita lihat untuk sekarang cukup stabil Onyx memenangkan tempo early game yang cukup cepat. Dan Suns ingin memasakkan mendapatkan level yang keempat bahkan sebelum adanya wave minion selanjutnya. Beda nih, Suns nggak mau bermain dengan tenang lagi. Lihat rotasi yang dia Apa itu lakukan. pasif? Agresifnya lebih tinggi ketimbang dari 4 game sebelum ini kalau kalian sadar. Ya. Dia kali ini langsung rotasi cepat dan bahkan di arah top lane kita lihat dari kamera kecil di arah tengah. Oheb berada di dalam under pressure. Turtle pertama yang biasa di tangan dari tim Blacklist. Lihat Wah. sekarang Kyrie di tangan Kyrie. Boost di depan sana membuka dengan penalty zone. Yue menjadi pilihan utama. Pada Slash dan keluarkan. Tapi belum nampaknya masih menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Oke, flicker dari Keyboy, it's okay karena tidak ada target untuk Divine Judgment. Yang penting terlalu banyak ultimate yang terpicu dari teman-teman Blacklist International, termasuk juga Final Slash dan bahkan adanya flicker yang baru Iya. saja keluar. Black Shoes juga sempat digunakan juga oleh Yue dan langsung menggunakan flickernya untuk mundur karena dia tahu posisi Black Shoes digunakan dia akan berada di kepungan dari pemain-pemain Onyx. Dan kali ini Onyx sepertinya berbeda. Keyboy! 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 Gak This is pernah ada Keyboy. keraguan ketika dia maju ke depan dan bahkan ada kalkulasi yang sudah diperhitungkan, bahkan sampai saat ini lihat purple buff-nya bisa juga dicuri kembali. This is your boy, Keyboy. Berhasil mendapatkan orange buff yang sangat berarti untuk EXP bagi sosok seorang Sensui. Tapi cewek, lihat dia beda banget gameplaynya. Tidak ada kendor sama sekali di depan sana. Bahkan dia adjustment. This is Captain Cewek speaking, ready to take up one last hit. Dan Suns! First block di tangan Suns tiba-tiba out of nowhere. Get shit. Dan membuat seorang Oheb tertidur lemas. Tidak ada BMI, maafnya. tidak ada shield absorption yang membuat kemenangan laning makin lebih nyata adanya untuk cewek, dan gold earn-nya langsung 4 pemain dari Onyx unggul. Bukan hanya itu aja, Seketika. bukan hanya itu aja, lihat plantingannya. Kyrie juga masih sustain. Mereka bermain dengan safe mode-nya. Berarti dari tadi bisa kita bilang, mereka belum mengeluarkan safe mode karena mereka sadar mereka harus tetap struggle untuk mencari
apa yang kurang Iya. dari Iya kan? kubu mereka. Kita kayak diajak untuk menyaksikan kembali Onyx di MPL Indonesia season yang ke-12. Yes. Game 1 sampai game 4 mereka benar-benar cari celahnya. Di game yang kelima mereka menunjukkan gameplay yang berbeda. Iya, mereka mungkin udah mengumpulkan data dari game ke pertama sampai game keempat, celah mana yang mereka benar-benar bisa maksimalkan. Dan game kelima ternyata menjawab itu semua. Dan Sensui sekarang di screen terus sama Keyboy. Divine Judgment flickernya ready tapi di area top lane. Lihat lagi dan lagi. Oheb bahkan harus dibantu oleh 3 pemain yang menandakan starter kali ini kembali di tangan dari Kairi, tapi cewek gak akan bisa bertahan karena 3 orang di sana memaksimalkan seluruh pergerakan dan menutup ke arah cewek. Dibalaskan untuk plantingan goldnya, Yes. tapi kayaknya gak bakal maksimal karena Sun sudah hadir di area top lane. Iya. Suns lebih rotasinya agresif. Suns lebih bermain dengan permainan yang fleksibel. Yes, dan Dia nggak sekarang butuh clear mid. malah Kairi yang lebih benar-benar proaktif untuk dapetin objektif tertentu. Lihat Tapi, purple-nya. ya, purple-nya diambil, tapi kalau misalkan kita berfokus sama Suns sekarang, Suns punya 2 opsi yang bagus banget untuk dia curi dengan IMU. Yang pertama, dia bisa mengambil Kara Black Shoes. Yang kedua, untuk early game ini, dia bisa ambil Bloom, ultimate dari Florin, yang nantinya akan melakukan heal up terhadap 1-1 dan menghilangkan efek negatif, termasuk juga life bind. Udah mulai menunjukkan batang hidungnya. Suns di sana ternyata mengkait seorang Oheb, dan Oheb sadar akan hal itu karena dia sempat melihat di mana sayap Keyboy berkibar. Para pasukan dari tim Onyx, mereka dengan 1.800 gold. Ini udah cukup lumayan membuat mereka survive di early game loh. Wah, mereka Iya. benar-benar pengen pressure landingnya Oheb sih. Benar-benar nggak dikasih space sama sekali. Konsil Gaming Konsil? terjadi. Oheb menunjukkan batang hidung ini akan menjadi bencana. Dengan Battle Mirror Image dia menyelamatkan dirinya. Itu dia. Tunjukin aja sedikit batang hidungnya. Itu kelar Oheb. Iya. Dan bahkan dia lebih respect ya untuk tidak mau mengambil resiko sama sekali. Oheb. Reniji memang melihat adanya konsil yang dibuka oleh seorang Keyboy, tapi langsung di cancel begitu saja tentunya dengan Dew yang diamankan oleh Reniji. Tapi di sisi lain pun Onyx mereka berhasil untuk memberikan space ke arah cewek, dan sekarang ceweknya udah bisa memainkan 2 lane. Iya, dan Ini dia bahkan remit. ini dia rotasi cepat lagi dari Onyx, yang dimana sebuah pemanfaatan push yang dimaksimalkan oleh Keyboy, Suns, dan juga Kairi. 3-man move yang sangat mematikan dari Onyx sudah mulai aktif kali ini. Oke. Dia langsung motong di area bawah. Iya, dan Makanya karena itu udah ada turtle sesaat lagi. Lihat, bukan hanya itu aja. Kalau kalian ada yang sadar, Boots kali ini bebas banget mendapatkan Oheb. No purify. Oh, Dan tidak dapat retribution-nya. Tidak dapat. dibalaskan dengan retribution. Jadi kali ini zoning out mungkin akan saling berhadapan satu sama lain di area gold lane, tapi ingat, Cloud dari Oheb tidak akan bisa join fight, beda sama cewek yang menangin laning di area top lane. Iya. Ya. Apalagi Boots tadi juga udah mulai memotong ya di area bawahnya. So sekarang backupnya itu udah mulai berjalan dari sisi Onyx, rotasi dan perfect turtle untuk Onyx. Itu dia ultimate Bloom yang di IMU oleh Suns. Team fight-nya bakal jadi 50-50. Dan efek dari Baxia Mark akan hilang seketika. Tinggal kita tunggu siapa yang bakal di flicker Divine Judgment sama Keyboy. Karena flickernya ready, Divine Judgment-nya ready, cewek juga ready dengan Inspire. Dan dari belakang, tiba-tiba ada Baxia Shield Oke, Unity. nampaknya Baxia kali ini hampir saja terperangkap. Final Slash-nya for nothing. Disengage bisa terjadi. Dan mau Onyx udah melepaskan begitu saja. Tim fight mereka memilih ke arah mid lane. Dan lihat di tengah sana, Boost tidak ada yang terdeteksi. Yue, dan akhirnya Benjamin reflekan. Wabah kamu coba dikeluarkan. Decimatnya masih gagal, tapi Dinsin, Captain, JW speaking. Berhasil take off dan juga landing dengan sempurna. Dan Israel berhasil mendapatkan Oheb. Dan Yue, one last hit. Mereka berhasil memporak-porandakan 4 player. Blacklist internasional terenjam-enjam. Dan looking for wipeout. Suns kali ini menunjukkan kemampuannya. Ini dia, Mirko sempat berbicara. We have the best player in the world, Suns. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Bagaimana gerakan dari Suns yang begitu ofensif dan memicu tim fight di dalam base dari Blacklist International itu sendiri. Baxia dan Florin yang harusnya bermain dengan super agresif, malah kali ini dipaksa bermain dengan super pasif. Iya. Dan mereka harus mengurungkan niatnya untuk melakukan team fight objektif di area Turtle atau bahkan Lord. Karena mereka dalam under condition gold. Dan kali ini 7.000 gold. Onyx memimpin dengan si Halbert dari cewek yang menjadi jawaban atas serangan yang bertubi-tubi dari tadi dia dapatkan. Dan kali ini bisa di counter re-engage. Kalau kita lihat dari instant replaynya, teman-teman bisa menyaksikan bagian penalty zone yang indah dari Boots. Kena 5 pemain. Dan Gampang tidak ada Purify sama sekali. Semua battle spell keluar. Flicker dan bahkan Ice Retribution yang dimiliki oleh Sensui
Dan Divine Judgment dari Keyboy. Dia tungguin Oheb-nya untuk BMI-nya selesai. Baru dia flicker Divine Judgment. Siapa Lagi dan lagi. yang menyangka? Lagi-lagi datangnya dari arah blind spot. Dari KB. arah blind spot. Dan Onyx membuat hal tersebut menjadi memungkinkan dengan gold lead yang makin jauh lebih tinggi. Dan Free Lord di tangan dari Onyx. Ini akan membuat bahkan kayaknya nggak nyampe 11 menit lagi untuk game kali ini. Karena dominasinya sudah terlalu tinggi. Tapi ingat, respect. Jangan terburu-buru untuk masuk ke high ground. Dan kita tidak pernah melihat Free Lord yang sangat bebas untuk Onyx seperti sekarang. Di 4 game sebelumnya. Ya, nggak ada. Iya, nggak ada. Pasti ada kayak sempat mau maju dikit, Struggle-nya. kayak struggle dulu, perang dulu, baru free. Sekarang udah langsung, oke, Lord muncul, sikat. Udah langsung menunjukkan kemampuan mereka. Dan dengan, kalau handphone punya namanya airplane mode, ini safe mode. Benar juga. Ya, dia ngamanin posisi dulu yang penting. Betul. Holy Crystal di tangan dari Sans. Lightning Truncheon juga udah ready. Apalagi Sensui baru selesai dengan 1 Blade Armor. Apakah ini akan menjadi malapetaka karena magic damage-nya akan sangat-sangat tembus sekali kepada teman-teman dari Black International. Ini aku akuin banget, ini game kelima yang bener-bener boost banget buat Keyboy. Onyx dari segi Keyboy ready dengan objektif, Lost Vision loh. red. Keyboy Lost Vision. Konsil Gaming belum didapatkan. Masih coba menunggu momentum menuju ke arah Best Turret terlebih dahulu. Keyboy, Konsil Gaming hanya distraction saja karena fokus utamanya adalah ketika Battle Mirror Image seperti biasanya. Seperti biasanya Momochan. Iya. Dan itu lihat tanpa ada Battle Mirror Image. Dan lihat dia sekarang mat, bayangin kalau dia nggak bisa pulang. Ini pasti ditabrak satu momen. Oke, tapi kayaknya kali ini Onyx seperti yang KB bilang, respect tentunya dengan damage yang dimiliki oleh Blacklist International, tapi kali ini Edward Oh, Divine Judgment berhasil menunjukkan depan penalti serbuan. This is Captain JW ready to take off. Sensui tertake down, 2 hilang. Onyx Indonesia mengamuk. Best turret mereka diacak-acak, terejam-ejam, dan bakal lihat Sans. Ini dia Divine Judgment. Ini bencana. Best terbuka dengan sangat bebas. Para pasukan dari tim Onyx mereka bermain dengan berbeda. Respect is the game. Tapi lihat para Sans. pasukan dari Onyx Sans di depan sana seorang diri tak ada bermani, dan seperti biasa trigger mental dilakukan oleh The Gold Sans. wow, dan Onyx mereka ternyata masih bermain dengan sangat amat disiplin, benar-benar mencoba untuk melakukan riset sekali lagi karena mereka tahu tidak ada super minion yang berjalan. Dan bahkan kali ini sudah ada flipping time dari Keyboy yang menandakan bahwa next team fight bisa jadi akan ada 2 target terkena Divine Judgment. Dan dengan ditambahkannya Radiant Armor ketiga tubuh pemain dari Onyx, ada Boots, ada Kairi, dan juga Keyboy. Ini menandakan kalau damage dari Yue akan terdinai semuanya. Lihat 12.000 perbedaan network, dan Blacklist juga sama seperti di game keempat, yang dimana Onyx cuma dapetin 1 point kill sama seperti Blacklist di game kelima. Dan ini dia kata-kata mengerikan dari Onyx. Game 5 Onyx, itu 3 kata mengerikan untuk hari ini teman-teman. Oke. Dan Setuju. juga 2 kata mengerikan. Mirkers aktif. Mirkers aktif. Ini dia Virgo yang di sana benar-benar real memberikan sebuah ancaman, dan Onyx akan kembali lagi dengan respect gameplaynya. Ini mana mereka akan mengamankan Lord terlebih dahulu, melakukan endgame bersama dengan Lord, gak mau terlalu terburu-buru. Dan ingat, mereka bisa endgame secepat mungkin, tapi dengan kalkulasi yang matang. Dan jangan sampai terbawa hype. Lihat, 2 Lord free. Layaknya tidak ada kontes. Kepikiran untuk kontes pun nggak, dan 14.000 gold difference. Gila. Onyx Indonesia. Let's go. How come? Let's go, 14.000 dan masih bisa bertambah. Dengan Lord yang bergerak ke area mid lane, Lord and Henge. Yes. Yang kali ini tentunya bisa sekalian di-push juga di 3 lane yang berbeda. Apalagi Keyboy, dia tidak terdeteksi di bawah. Dan bahkan berjalan bersama dengan para wave minion. Oke, wave minion bergerak, tapi Lord menuju ke arah mid lane. Fokus utama mereka adalah memecahkan dan clear minion dengan sangat cepat, tapi cewek di arah bottom lane berhasil mendapatkan best turret. Sensui ingat sama selebih dalam penalty zone. Boost berhasil membuka vision. Permasukkan dari tim Onyx, tapi Keyboy lihat masih menunggu momen di mana Oheb berada. Mereka tidak bersama, selebih dalam Oheb. Divine Judgment from Keyboy. Oheb ter-take down. 3 hilang. Ini bencana. Onyx Indonesia, sang raja langit mengamuk, dan best terbuka sangat bebas dan menurunkan tuan rumah ke lower bracket. This is Onyx Indonesia. Tim Onyx berhasil untuk menutup tentunya series di babak upper bracket, menurunkan sang tuan rumah
masih bisa bertahan di babak upper bracket. Di atas langit Ada Onyx, di atas langit ada